Kita mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, yang atas berkat rahmat karunia-Nya kita semua pada pagi hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan, sehingga bisa duduk bersama menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini. Tak lupa selawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, tabiin, sahabat, dan juga kita semua sebagai umatnya di akhir zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Maka Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Baik, berhormat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sudah setahun ya nggak ketemu ya? Setahun ya. Terakhir ketemu 2023. Sekarang sudah 2024. Baik, waktu saya sampai jam 10 ya. Ya, nanti mungkin karena pengalaman pertemuan sebelumnya pertanyaannya banyak. Jadi hari ini saya akan bagi 2 sesi mungkin ya. Setengah jam pertama insya Allah mudah-mudahan bisa kurang ya. Nanti saya akan isi dengan materi. Nah nanti baru setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, hormat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang waris ya, kemarin saya sampaikan di awal bahwa kalau ibu berbicara waris jangan memakai perasaan. Karena kalau ibu pakai perasaan sulit untuk membagikan waris. Kemarin ada yang bertanya ke saya, Ustaz, katanya, kami ini sekeluarga cuma berdua. Kami ini ayah kami, ibu kami cuma punya anak 2 perempuan. Sehingga katanya kakak kami punya ide, punya masukan ke ibu-ibu, sebelum ibu wafat mendingan ibu wasiatkan warisannya untuk kami berdua. Karena katanya menurut Ustaz, kalau anak perempuan cuma 2 nanti ada jatah paman atau saudara-saudara yang lain, nanti saudara-saudara ibu atau saudara-saudara bapak. Betul, memang kalau anak perempuan saja pasti ada sisa warisan, dan sisa warisannya untuk yang lain, saudara dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya adalah satu, saya bilang, memang yang akan meninggal dunia duluan siapa? Kan itu ya pertanyaannya, memang ibunya dulu akan meninggal atau anaknya dulu? Kan gak ada yang jaminan gue. Saya ada ada yang suka ngaji dengan saya, dia cerita mertuanya itu sakit, ayah mertuanya. Ternyata Bu, yang meninggal dunia duluan adalah istrinya. Ibunya yang sehat walafiat, ibunya itu yang ngurus suaminya, istrinya itu yang ngurus suaminya. Meninggal dunia duluan, setahun kemudian baru ayahnya. Nah, ini kan menunjukkan apa? Jadi saya bilang, ya kalau mau dihibahkan, hibahkan. Tapi kalau waris kepada kalau wasiat kepada ahli waris kan tidak dibolehkan. Nah, saya nggak tahu ibu, setelah tahun kemarin saya tanya pertanyaan ini, kalau saya ulang kembali, kira-kira jawabannya akan seperti tahun kemarin atau sama, atau berubah gitu ya? Mau saya tanya lagi Bu? Masih ingat kan pertanyaan saya kan? Masih ingat kan? Kalau suami ibu meninggal dunia gitu ya? Ya kan, tiba-tiba di samping jenazah suami ibu ada perempuan lebih muda, kira-kira itu ternyata suami ibu yang kedua. Istri suami ibu yang kedua, yang ibu nggak tahu. Tadi pagi ada yang WA saya, Ustaz katanya,
kalau suami nikah lagi harus izin sama istri nggak? Enggak kan? Saya jawab, nggak harus izin sama istri. Tapi, tolong kenapa gitu? Tolong langsung nase, atau tenang ngecan beres. Kan ini kalau syarat sahnya kan nggak perlu izin kan? Saya bacakan Bu ya fatwanya, biar ibu tenasdem gitu ya kan sayangnya. Saya bacakan fatwanya. Jadi saya tadi sempat cari fatwa, bukan fatwa kebenarannya, tapi maksud saya begini. Nah di fatwa itu disebutkan ya, bahwa ya seorang suami memang betul kalau mau nikah lagi ya, apakah harus izin istri kedua gitu, izin istri pertama gitu ya, atau tidak? Maka jawaban dari Lajnah Daimah, kalau Lajnah Daimah kalau di kita MUI-nya Bu ya, MUI di Saudi itu memberikan fatwa begini Bu. Saya bacakan fatwanya. Maka kata beliau, laisa bi fardin ala zauji idza arada an yatazawwaja thaniyatan an yardiya zaujatahu. Maka bukan satu kewajiban seorang suami kalau mau nikah lagi izin ke istri pertama. Tapi kata beliau lakin, nah belum beres, akan tetapi min makarimil akhlak wa husnil usyrati. Tapi di antara kemuliaan akhlak dan muamalah rumah tangga yang baik adalah seorang suami harus menghibur istri dan meringankan kesedihan, karena ini merupakan tabiat wanita dalam perkara ini. Hal tersebut dengan bermanis muka, bergaul dengan baik, perkataan yang indah, dan memberikan harta yang bisa membuatnya ridho. Artinya apa? Di sini kan tidak mesti seperti itu. Tapi yang pembahasannya tadi Bu. Nah, gimana Bu jawabannya? Sudah berubah atau masih yang lalu? Masih Bu, masih yang dulu? Masih belum berubah gitu. Jadi kalau ternyata meninggal harta warisannya ada di ibu, kira-kira mau dibagikan mau ke istri keduanya itu? Atau masih 50-50 Bu? Wow, itu dimakan wow. Yang kedua ya makan perumpamaan bisi ibunya gitu kan. Insya Allah ibu kan nggak pernah menandatangani ke pengadilan. Enggak pernah tanda tangan ke pengadilan. Nah kalau enggak berarti suami ibu cuma punya istrinya satu. Aja menang aja. Kalau ibu sudah menandatangani berarti baru istrinya dua. Tapi kita lanjutkan Bu ya. Nah tadi ya, jadi yang pertama harus kita kedepankan adalah keimanan. Karena kalau keimanan tidak kita kedepankan, ya ujungnya apa? Ujungnya bisa jadi sesuatu yang harus dibagikan akhirnya tidak dibagikan. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, yang harus kita kedepankan itu adalah bahwa rizki itu bahwa kita harus memahami konsep rizki yang benar. Kan rizki itu adalah satu, semua manusia sudah ditentukan rizkinya. Yang kedua, orang tidak akan diwafatkan kecuali rizkinya sudah habis. Yang ketiga, rizki kita tuh yang mana? Rizki kita tuh yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, yang sudah kita sedekahkan, itu rizki kita. Sisanya dikemanakan? Sisanya akan ditinggalkan oleh orang ketika meninggal dunia. Itulah disebut dengan warisan. Artinya Bu, kalau kita memakan harta warisan, kita numpuk-numpuk harta, itu belum tentu jadi milik kita. Itu yang sering saya sampaikan. Ibu sebelum kesini masak dulu tadi? Masih ada di rumah makanannya? Pertanyaan saya, apakah itu rezeki ibu? Tentu. Malam suami tadi habis olahraga, sebenarnya capek gitu ya. Ibu tak ayah bawa temennya, Pak iya itu saya sana orang tua gue. Saya ibu. Berarti rezekinya teman-teman suami ibu kan? Nah ini maksudnya begitu. Nah yang terakhir, yang keempat ini Bu yang harus kita perhatikan. Kita ini akan diminta pertanggungjawaban kaitan dengan aset yang kita miliki. Dari mana aset itu dan dikemanakan. Nah inilah mungkin yang harus menjadi perhatian buat kita semuanya. Tapi hari ini saya akan bahas 2 poin aja Bu ya. Yang pertama adalah ketika ada kasus warisan belum dibagikan, bagaimana status hartanya? Seorang suami meninggal dunia, si warisannya nggak dibagikan oleh istrinya. Bagaimana status harta itu? Nah ini kan juga harus kita jelaskan. Pertama, Bu, sebenarnya status harta yang belum dibagikan itu adalah satu, ibarat orang itu seperti mencuri harta orang lain. Kenapa mencuri? Ya, jadi harta warisan yang belum dibagikan itu sebenarnya dalam agama kita itu harta yang tidak punya pemiliknya. Gak jelas pemiliknya siapa. Sehingga apa? Sehingga kalau kita berbicara tentang harta yang belum dibagikan warisan itu adalah apa? Pertama berarti status harta tersebut adalah tidak ada pemiliknya.
tidak ada pemiliknya ada beberapa kemungkinan. Satu, bisa jadi kita ini termasuk orang yang mengambil harta orang lain dengan cara zolim. Ibu di luar ada sendal, kan ada pepatah katanya apa? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi ibu teh ke masjid, nyanak sendal jepit, nyanak sendal kulit. Nah itu kan nggak boleh. Nah sekarang ketika ada warisan yang belum dibagikan, berarti sama saja dengan kita itu apa? Mengambil harta orang lain dengan cara zolim. Itu ya, apa contohnya gini, ibu gini contohnya, seorang suami istrinya meninggal, atau seorang istri suaminya meninggal. Ketika suami itu meninggal dunia, berarti kan asetnya milik siapa? Bukan milik istri, tapi milik ahli waris. Ketika harta itu dipegang oleh istri, tidak dibagikan, berarti dia memanfaatkan harta orang lain tanpa izin. Dan itulah termasuk kezaliman. Ya. Contoh begini, saya kasih contoh. Ibu teh apa contohnya gini, contoh ya, ini contoh aja si A, ya. Si A ini meninggal dunia, ya. Gak apa-apa. Maaf. Si A ini meninggal dunia, Bu ya. Kemudian di sini ini wafat, ada mobil. Ini contoh aja Bu ya, mobil. Oke. Nah contohnya apa? Si A ini meninggal dunia, ada istri, ya. Kemudian anak 3 lah taruh Bu ya. Anaknya 3. Kemudian di sini ada ayah, ada ibu. Ya. Mobil ini kan harusnya dibagikan kan? Ketika mobil ini tidak dibagikan, bagaimana Bu statusnya? Contohnya si mobil ini dipakai oleh istri, padahal mobil ini punya siapa? Punya suami kan? Ketika suami meninggal jadi milik siapa? Istri, milik anak, milik ayah, milik. Berarti ketika istri ini memakai mobil itu, berarti memakai mobil siapa? Anak, ayah, dan ibunya kan? Maksudnya mertuanya kan berarti. Kalau dia izin nggak? Enggak, berarti kalau nggak izin, ada sendal di situ. Kemudian ada sendal di luar, saya pakai, boleh nggak Bu? Ya kan sendal orang lain kan? Ada motor tuh di luar banyak parkir Bu ya. Saya teh keluar, ayah kunci ngegantung, pakai. Kira-kira gimana Bu? Nah itulah ibarat warisan kan kurang lebih seperti itu. Itu kalau tanpa izin. Kalau dengan seizinnya ketika tidak dibagikan terus menerus, ibarat orang punya hutang tapi tidak dibayar hutangnya, padahal dia mampu. Rasul mengatakan matlul ghaniyyu dzulmun, menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu termasuk kezaliman. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, kalau ada orang punya hutang, dia mampu untuk membayar, ditunda pembayarannya, termasuk kezaliman. Nah sekarang ahli waris, contohnya apa? Seorang istri ini tidak membagikan mobil itu kepada ayah, kepada ibu, kepada anaknya tersebut. Berarti apa? Dia punya hutang, mampu dia bayar hutang. Kenapa tidak dibayarkan hutangnya? Kan berarti ibaratnya apa? Orang punya hutang tapi tidak bayar hutang. Yang ketiga Bu, yang ketiga, harta warisan yang belum dibagikan itu seperti harta temuan, barang temuan. Ibu pernah menemukan sesuatu di jalan? Diambil atau enggak? Kenapa enggak diambil? Nah, bukan punya kita. Nah sekarang suami meninggal dunia, warisannya itu dibagikan. Memang usaha ya tante. Merasa punya kita kan? Kan ibaratnya begini, saya teh di luar menemukan uang 1 gepok. Diambil ya saya teh. Pertanyaannya itu uang punya saya atau punya orang lain? Berarti kalau ada seseorang, suami contoh ini biar gampang. Suami ibu meninggal dunia. Kira-kira itu asetnya punya siapa? Yang punya ibu ya itu memang enggak usah dibagikan. Tapi yang punya suami milik siapa? Milik anaknya. Milik kalau orang tuanya masih ada. Kalau anaknya perempuan aja berarti kan ada hak yang lainnya. Berarti apa? Milik orang lain kan? Berarti kalau kita tidak membagikan, sama saja dengan kita menemukan barang itu dikekewe, diambil, gitu ya. Padahal orang itu mungkin nanya, ada yang nemuin uang nggak? Enggak, gitu. Padahal duitnya ada sama dia. Nah kan seperti itu. Nah kemudian berikutnya adalah harta warisan yang belum dibagikan itu adalah tadi seperti barang hilang, gitu. Barang hilang terus saya lupa. Nah kemudian yang keempat adalah harta warisan yang belum dibagikan itu seperti barang yang tidak jelas pemiliknya siapa. Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensi dari warisan yang belum dibagikan itu satu, gak boleh dipakai karena belum jelas pemiliknya.
Yang kedua, tidak boleh dijual. Kenapa? Karena dia bukan pemiliknya. Ibu ada yang mau beli motor nggak? Nggak apa-apa, 2 juta lah, Pak Dek. Serius, Abdi mah ya, beli pada investor motor 2 juta, we. Masih kena saya Bu, pajak, Pak Dek. Itu di luar tuh mangga, we. Nusaha itu di luar. Kamar, we, ibu kan ada kena 2 juta. Nah, maksud saya kan, kalau ada warisan yang belum dibagikan dijual. Padahal dia bukan pemiliknya. Kira-kira ibaratnya ada motor parkir di luar dijual, bukan sama orangnya. Kan kalau saya bilang, tadi ibu balik meser motor 2 juta, pajak masih panjang, masih kena saya, ente rusak, ente masih jalan. Bade cina 2 juta, beda 2 juta mana? Itu di luar pilih, memang ibu pada di mana? Kira-kira Bu kalau saya ngejual gitu disebut jelma kumaha? Bisa tercena aneh kan? Nah, sekarang kalau warisan suka ada nggak yang jual begitu? Tiba-tiba mobil nggak ada, mana mobil dijual ku saku anak muka hiji, ada tanah dijual ku saku anak muka 2, dan usaha gitu. Nah ini kan makanya disinilah ibarat Allah Subhanahu Wa Taala betapa pentingnya berarti apa? Kalau kita membagi waris itu secepat mungkin, jangan sampai ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda kita nggak tahu. Kalau ditunda-tunda kita tidak akan pernah tahu. Saya ketemu dengan orang itu suami istri meninggalnya 1 bulan. Tempatnya di sini Bu, di apa? Pemakaman bukan Cikadut, yang satu lagi itu Cikutra ya. Di Cikutra itu kebetulan anaknya itu adalah sama-sama satu kantor dengan saya. Anaknya satu kantor dengan saya. Nah, kebetulan waktu itu saya datang ke rumahnya memang dalam rangka pembagian waris. Nah, dia cerita katanya, ayah kami meninggal bulan kemarin. Nah, ibu kami baru kemarin meninggal. Jadi ayahnya sebulan kemarin, kemudian ibunya itu sebulan kemudian. Jadi bedanya tuh nggak nyampe 30 hari, cuma 20 sekian hari. Jadi ayahnya dulu apa ibu saya lupa. Kalau misalnya ibunya dulu tak. Intinya malah antara keduanya tuh meninggal cuma beda 1 bulan. Nah, makanya Bu, disinilah kita harus segera membagikan warisan tersebut. Kenapa? Karena harta warisan yang belum dibagikan seperti apa tadi? Seperti barang temuan, seperti kita punya hutang tapi nggak bayar-bayar, atau kita menggunakan hak orang lain tanpa izin, atau seperti barang yang tidak jelas pemiliknya. Ibu badai masyarakat gunung mual, pilih badai, babi badai di Cawias 500.000 ya Bu. Gunungnya bisa kayak itu, pilih gunung mana? Kan seperti itu kan? Ya kan nggak ada pemiliknya. Ibu badai masyarakat ya sesukan mah nggak, pilih badai pernah saya. Ya kan nggak ada. Nah makanya itulah harta warisan. Sehingga disinilah Bu pentingnya kita segera membagi warisan tersebut. Nah di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah saya pernah membahas tentang permasalahan waris suami istri. Itu kan ya. Pernah saya bahas tentang waris. Permasalahan di antara permasalahan yang terjadi di kita itu adalah permasalahan waris suami istri. Nah saya perlu sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulangi tadi ya. Jadi harta yang belum dibagi waris itu seperti hutang, seperti harta rampasan. Kita harta rampasan itu jadi orang mengambil dengan cara paksa, gitu kan, tadi ngambil aja tanpa kasih tahu, atau seperti barang temuan, atau seperti barang yang tidak bertuan. Nah ini harus kita perhatikan. Nah kemudian Bu, di antara kesalahan warisan di kita ini mungkin singkat saja adalah ini bermula dari waris suami istri. Jadi permasalahan waris suami istri. Nah sebenarnya Bu, permasalahan waris suami istri ini bermula dari keberadaan kita ketika masih hidup yang harta kita belum jelas. Coba Ibu tangan apa di sini yang pakai motor berapa orang di sini? Mayoritas pakai motor ya? Ya. Pertanyaan saya, itu motor milik siapa? Saya. Milik siapa? Saya kayaknya milik suami, milik saya. Beri saya nanti ada ragu-ragu. Milik siapa Bu? Punya anak aku. Itu motor atas nama ibu atau nama suami? Saya. Yang nyicil siapa? Suami. Yang bayar, yang beli motor siapa? Suami atau ibu? Suami. Terus itu motor nah jadi milik ibu. Oh, rezeki suami milik. Saya mau nanya Bu ya, saya mau nanya. Pak ya. Saya mau nanya aja sama ibu ya. Oke biar gampang lah, ini aja yang murah. Ini milik istri saya atau milik saya? Milik saya. Istri mau pakai nggak apa-apa.
Minjem berarti kan? Ini milik siapa, Bu? Oke, sekarang yang kedua. Ini handphone punya istri saya atau punya saya? Punya saya kan? Berarti kalau begitu rezeki suami belum tentu juga. Oke, ya. Ya. Nah, saya nggak tahu nih ibu-ibu apa masih ingat pernyataan saya di bulan kemarin. Harta suami punya Punya suami dan istri. Jadi harta suami punya Punya suami dan harta istri. suami punya harta istri punya dalam harta suami ada hak dalam harta istri tidak ada hak suami. Semangat. Oke, adil ya. Harta suami punya. Jadi apa yang ada di kantong suami ibu itu milik suami. Makanya kalau nyuci nemu uang, jadi dikemanakan? Tapi bilang dulu, Ustaz. Bilang dulu mah beda. Ibu awas nih, di sini siapa yang suka melakukan penggelapan uang? Oh, dia bilang dulu. Atau selalu apa yang suka melakukan pencucian uang? Siapa? Modelan pria. Hei Bu ya, gini. Nah, bentar Bu ya. Ini permasalahan ini tolong segera diselesaikan. Sebenarnya sederhana aja. Jadi gini Bu. Sekarang gini, motor contohnya. Motor suami yang bayar atau suami yang nyicil, tapi di atas namakan ibu, atas namakan istri. Ibu tong pede heula. Bisi eta teh hak guna pake. Iya benar. Karena suami menghindari pajak progresif. Ya, itu jangan ini dulu. Nah, ya tong GR heula mata ge. Ibu teh suami pulang datang bawa emas, tong GR heula. Ya, jangan-jangan itu teh emas milik suami, istri mah cuma hak guna pakai. Saya mah dengan istri saya gitu. Saya bilang, ya ini punya saya. Terus kenapa dikasihkan ke aku? Kamu mah cuma pakai aja. Enggak, tapi kalau yang saya kasihkan bilang ini mah punya kamu. Gitu. Apa Bu? Ya makanya diobrolkan. Ya, jadi maksud gini Bu. Nah kalau suaminya Pak, ya kitanya harus ngerti juga. Jadi ibu teh jangan mengklaim bahwa semua yang atas nama ibu teh punya ibu, punya istri, punya atas nama saya belum tentu. Nah, makanya Bu yang pertama ini problem waris suami istri itu bermula dari harta suami dan istri yang tercampur tapi tidak jelas. Ini bermula dari situ. Jadi kan begini Bu. Kan gini, dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan warisan laki-laki itu 1/4 kalau enggak setengah, istri itu 1/8 kalau enggak 1/4, kan begitu. Nah, kemudian ini banyak terjadi di kita. Masalahnya apa? Masalahnya sepele. Setidaknya biasanya orang memandangnya sebelah mata. Padahal masalah ini berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini apa? Ketika suami istri punya harta saling bercampur satu dengan yang lain. Nah, itulah kadang yang tidak jelas. Contoh begini Bu. Ibu ketika nikah suami sudah punya rumah belum? Belum. Ibu punya rumah belum? Belum. Sekarang sudah punya rumah? Ya, alhamdulillah ada yang udah punya, ada yang belum. Ya, taruhlah punya. Pertanyaan saya, itu rumah punya siapa? Milik bersama. Pertanyaan saya, bersamanya berapa persen? Ayo. Oke, harta bersama, saya sepakat harta bersama. Cuman berapa persen punya ibu, berapa persen punya suami? Gak jelas kan? Ayo. Sekarang gini, saya cina 50-50 we. Oke, bangga kalau 50-50, silahkan. Tapi pertanyaan saya dibalik. Kalau punya suami 70%, punya istri 30%, contohnya harga rumahnya 100 juta, suami ngasih 70, ibu 30. Setuju kalau 50-50? Ya enggak, maksudnya begini. Udah jadi 50-50 gitu ya. Padahal mah punya suami 70%, 70 juta. Punya ibu 30 juta. Mau kalau begitu jadi 50-50? Mau. Tapi saya balik sekarang. Punya ibu 80, punya suami 20. Mau enggak? Nah, makanya kan harus jelas.
Kalau 80 dibagi lagi. Iya kan, bukan dibagi lagi. Contohnya begini Bu, ada penghapus Bu atau tisu? Tisu aja kan Bu, tisu aja. Gak apa-apa tisu aja. Ya, oke Bu, saya kembali ya. Gini Bu, Ibu teh punya rumah, ya rumah 100 juta harganya ya. Contohnya Ibu nyumbang 30 juta, suami nyumbang 70. Kalau jadi 50-50 gimana? Jadi nanti 50 Ibu, 50 suami, mau nggak? Mau, walaupun gitu ya. Pasti mau. Akhirnya dibalik. Sekarang dibalik. Ibu 70, suami 30. Mau nggak kalau 50-50 gitu? Oh, iya kan? Nah, makanya di sinilah saya sampaikan. Komo, punten punya komo, siswa ibu punya ibu 70, punya istri apa? Punya ibu 70, punya istri 30. Suami itu bukan pamajikan 2, mau nggak dibagi 2? Amin, cerita kan gitu ibu-ibu. Nah, makanya Bu di sini saya sampaikan, ini harus jelas tuh di sini. Milik bersama, yang milik bersama itu sama persen. Nah di dalam Al-Quran ini sudah jelas laki-laki dapat setengah kalau tidak punya anak istrinya, kalau punya anak dapat seperempat. Istri kalau suaminya punya anak dapat seperempat. Seperdelapan kalau tidak punya anak istri itu dapat seperempat. Nah cuma ujung-ujungnya apa? Pertanyaannya, seperdelapan itu dari 100 juta itu dari mana? Contohnya begini, suami meninggal dunia, asetnya rumah ini harganya 100 juta. Pertanyaannya, ibu kan nanti dapat 1/8 ya, taruhlah punya anak. Ibu teh dapat 1/8. Pertanyaannya 1/8-nya dari mana? Dari yang 100 juta ini? Atau dari yang 70 juta kan suami punya 70 juta ini? Atau dari 50 juta? So, bingung kan? Dari 50 berarti lamun dari 50 berarti ibu ngambil 20%. Itu teh hak siapa? Belum tentu suami mau. Kalau sudah meninggal dunia, nah mumpung sekarang masih ada, mah nggak diobrolkan. Ya, betul. Jadi PR ibu adalah pulang ke rumah dari sini, papa, ini rumah berapa persen punya mama, berapa persen punya papa. Kan begitu. Itu Bu ya. Jadi ini bermulanya dari sini dulu Bu. Aset yang nggak jelas. Oke, sekarang tanya pertanyaan berikutnya. Ibu ikut arisan? Ikut arisan? Ada yang ikut di sini? Nggak apa-apa Bu, nggak boleh ikut arisan. Istri saya ikut arisan, ikut. Oke, pertanyaan saya. Ibu kalau arisan uangnya dari suami atau dari istri? Suami. Sisa belanja. Dari sisa belanja. Dari sisa belanja. Pertanyaan saya, uang sisa belanja itu punya istri kah atau punya suami? Nah, ini kan nggak jelas Bu. Nah oke lah, kalau punya istri kan jelas. Berarti apa? Kalau nanti suami meninggal dunia, itu contoh suami meninggal, contoh dari arisan itu diberikan emas. Itu emas milik siapa? Milik istri. Ketika suami meninggal jangan dibagikan. Tapi kalau itu punya suami, berarti kan kalau meninggal dunia harus dibagikan. Itu masalahnya Bu di situ. Jadi harus clear. Sebenarnya saya sering bilang ke bapak-bapak, harusnya bapak-bapak kasih uang ke istri teh 2. Satu jangan resiko dapur, mah pokoknya jangan resiko tanu kadua mah jangan ibu-ibu kasih skincare gitu. Setuju Bu kalau itu? Setuju. Langsung bilang Jadi ya begitu ya. Tapi manggalah itu mah diobrolkan. Jadi intinya apa Bu? Intinya permasalahan awal itu apa? Warta waris suami istri itu bermula dari mana Bu? Harta suami istri yang tidak jelas. Hartanya itu yang bergabung tadi. Saya bangun rumah di kampung, tanahnya 100% punya saya. Tapi kan dalam pembangunan rumah gak mungkin istri tidak nyumbang. Minimal kopi segelas nomor nyumbang. Atau minimal jadi manor kan? Kan manor tuh minimal kan jadi manor berapanya? Ya. Itu kan sumbang si istri kan? Cuma berapa persen dah di situ.
Saya bangun rumah di kampung, kebetulan keluarga istri saya punya material. Kan saya beli materialnya nggak ke toko orang, ke tokonya kakak istri saya. Otomatis kan harga daripada kabatur rumah 10.000, ke saya mah harga modal kan? Kan begitu. Nah coba kalau saya beli ke kakak saya tanpa ada hubungan dengan istri, pasti kan harganya beda. Tentu akan berbeda. Encan meureun lajeng nanti genteng 100, kurang dia teh 120, 120 tong bayar kan mungkin aja. Itu kan ngasihnya ke saya atau ke istri saya kira-kira? Ke istri kan? Berarti kalau genteng 1.000, ternyata kakak saya ngasih 200, berat ke istri saya, berarti nu saya 1.000, nu istri saya 200. Kan ini kan berarti apa? Nah nanti kalau saya meninggal dunia berarti genteng nu 1.000 bagi waris, 200 potong. Ya nanti selesainya nanti belakangan. Cuman ini kan di awalnya itu dulu Bu ya. Jadi yang pertama itu apa? Harta suami istri itu tercampur tapi nggak jelas. Sebenarnya gini Bu, kalau dalam kondisi normal mah nggak apa-apa. Kadang punten ya, kadang mungkin ibu teh beli rumah tapi rumahnya nggak cash, saya nyicil. Kadang mungkin ketika suami banyak pengeluaran di bulan itu, tapi kan kebutuhan keluarga kadang istri punya uang dari istri dulu kan. Nah ini harus clear seperti itu. Saya kemarin ketemu dengan sebuah kasus keluarga, suaminya sekarang istrinya nuntut suaminya 2 miliar. Kenapa nuntut 2 miliar? Jadi uang yang selama ini dikeluarkan oleh istrinya itu dituntut harus dikembalikan. Ini kan kenapa? Karena dari awal gak jelas. Itu pertama. Yang kedua Bu, setelah harta tidak jelas, kemudian apa? Kemudian salah seorang dari suami atau istri itu meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya karena tidak jelas itulah ujungnya apa? Warisan tidak dibagikan, dikekeuweuk ku istrina atau dikekeuweuk ku suaminya. Kenapa? Karena bingung, ini rumah punya siapa? Nah setelah itu Bu, setelah tidak jelas seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya karena tidak dibagikan tadi, udahlah nungguin nanti kalau dua-duanya sudah meninggal. Ya mending kalau meninggal suami kemudian istri. Kadang apa yang terjadi? Yang terjadi kadang warisan ditunda-tunda tidak dibagikan, padahal ahli waris yang lain sudah meninggal dunia. Dan inilah akhirnya jadi sumber konflik. Makanya Bu, sebenarnya permasalahan waris suami istri ini, permulaan pertama apa? Harta suami istri tercampur tapi tidak jelas. Tadi ibu rumah punya siapa? Milik bersama. Begitu saya tanya, berapa persen punya ibu? Bingung kan? Nah kalau suami ibu tiba-tiba hari ini meninggal dunia, kira-kira eta rumah usaha istri atau suami? Ya kan jadi bingung. Yang kedua Bu, setelah kejadian itu kemudian karena harta tidak jelas tadi, salah satu pasangannya meninggal dunia. Akhirnya apa? Ya udahlah kalau begitu punya saya sekian persen. Akhirnya dikira-kira. Gimana kalau kelebihan? Padahal suaminya juga belum tentu ridho, atau istrinya juga belum tentu ridho. Kemudian akhirnya apa? Karena tadi salah satu meninggal dunia, asetnya nggak jelas, akhirnya tidak dibagikan. Akhirnya warisan ditunda-tunda pembagiannya. Setelah ditunda-tunda itu bahkan mungkin ahli waris yang lain itu ada yang sampai meninggal dunia. Saya pernah ngitung warisan ya. Ada contoh warisan. Enggak. Nah, saya kasih contoh ya. Ini ada kasusnya memang berat. Contoh gini, A sama B ini menikah. Dari pernikahan A dan B ini punya anak 3, laki-laki, perempuan. Gitu ya. Kemudian si laki-laki ini punya anak 3, laki-laki. Yang ini punya anak 2, yang ini punya anak lagi. Nah, kemudian apa? Si A ini suami, ini istri. Ya. Suaminya, waktu itu kasusnya bukan suami, istrinya meninggal dunia. Ceritanya begitu. Istrinya meninggal dunia. Kemudian setelah istri ini meninggal dunia, si A ini nikah lagi dengan C. Kemudian setelah itu apa? Dari pernikahan A dengan C ini punya anak 3. Nah, setelah itu apa Bu? Setelah pernikahan ini kemudian apa? Kemudian sekarang si A ini meninggal dunia. Ini kejadiannya benar terjadi. Jadi suaminya ini meninggal dunia. Sekarang mau bagi waris, kira-kira kumaha nggak bagi warisnya? Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah
ketika istrinya meninggal dunia, si B ini meninggal, maka dibagikan kepada suami 1/4, sisanya buat 3 anak ini. Buat 3 anak ini. Kemudian setelah itu ketika si A kemudian tadi B meninggal ya, yang pertama meninggal si B. Kemudian A kemudian meninggal. Maka kemudian ketika A meninggal dunia, maka berarti ini 1/8, sisanya buat 6 anak. 3 dari istri pertama, yang 3 dari istri kedua. Cuman pertanyaannya adalah, harta si istri yang sudah meninggal ini kira-kira yang mana? Yang mana coba hartanya, Bu? Masalahnya apa? Kan menikah nih, ketika menikah dengan si A dan B, kemudian begitu meninggal gak dibagikan, puluhan tahun gak dibagikan. Si A dengan si C meninggal, sekarang mau dibagikan. Nah ini yang harta si A ini yang B ini yang mana? Harta si A ini yang mana? Nah akhirnya apa, Bu? Inilah jadi kebingungan. Kenapa? Ya sekarang mau nanya kemana? Mau nanya ke si A, ada harta warisan di mana? Udah meninggal, mau nggak jawab ibu kabur. Ya kan? Nanya B, pagi B udah meninggalnya lama banget. Nah inilah, Bu, akhirnya apa? Ditunda-tunda. Ini mungkin kalau ini agak relatif mudah. Pernah kejadian A dengan B menikah, punya anak. Kemudian B ini meninggal. Kemudian A sama C menikah lagi. Kemudian ini anak ini meninggal dunia. Kemudian setelah itu si C meninggal. Pokoknya menjadi ribet. Ngebaginya harus beberapa kali. Dan masalahnya apa? Kalau asetnya jelas nggak ada masalah. Nah makanya, Bu, sebagai penutup dari saya, karena waktu juga setengah jam ya, sebagai penutup dari saya, Ustaz atuh kumaha solusina, mumpung saya dengan suami masih ada, ibu dengan suami kan tidak ada masalah, baik-baik saja gitu ya. Nah maka apa yang bisa kita lakukan? Cuma 2 sebenarnya solusinya, Bu ya. 1, ibu dengan suami silahkan menetapkan asetnya yang mana. Maksudnya apa? Ibu dengan suami ngobrol ya. Terserah ibu mau teliti tuh, ibu ngebaginya mau rigid tuh sampai didetailkan tadi, kopi 2 gelas mangga gitu. Contohnya ibu teh motor gitunya, oh iya dulu waktu bulan kapan ganti olinya sama mama buangnya, kan mangga dihitung. Itu mau perhitungan teliti. Atau tosalah daripada hese dibagi rata we, toswe harta mama 50, harta papa 50, mangga. Itu mangga, Bu. Mau secara teliti atau sederhana, itu terserah ibu. Nah setelah ibu ngobrol dengan suami, artinya ngobrol aset kita itu yang mana sih sesungguhnya, biar clear. Contohnya kata suami, seluruh tabungan yang ada itu punya suami, ya udah selesai. Berarti apa? Berarti contohnya ini rumah gimana? Oke, kalau rumah dibagi 2. Kalau motor yang kamu pakai punya kamu, yang ayah pakai punya ayah. Ya mangga, itu mah ngobrol we. Ya walaupun bisa jadi motor 100% dari suami, itu mah mangga silakan. Itu diobrolkan. Nah, setelah ibu diobrolkan, setelah itu jangan lupa ibu deklarasikan. Tapi tergerah di dia gitu di pengajian tiap hari Jumat gitu. Ibu siapa ya nak? Ayo deklarasi, gak usah. Ibu deklarasikan aset itu di hadapan ahli waris. Apa yang dideklarasikan? 1, jenis hartanya apa? Contohnya ibu teh punya mobil, punya motor, punya apa? Mangga ibu setelah sepakat dengan suami, ibu sampaikan kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Kalau anak ibu sudah pada dewasa, kepada anak aja, gak usah yang lain. Ibu gak usah ngundang tetangga, gak usah. Ya, bukan cawapres dan bukan capres dan cawapres. Enggak, saya gak boleh kampanye, Bu. Lihat aja status saya hari ini ya, kalau mau ngundang. Ya. Nah, jadi ibu gak usah bingung gitu ya. Maksudnya gini, jadi setelah itu jenis hartanya apa? Ada mobil, ada motor, ada apa? Ibu sampaikan hartanya apa. Kemudian ukurannya berapa? Contohnya motor nomor sekian punya ibu, motor nomor sekian punya bapak. Ini rumah 30 punya suami atau 50 punya suami, 50 punya istri. Enggak. Nah setelah itu coba yang ketiga, ketika deklarasi juga kan deklarasi 1 jenis hartanya apa, kemudian yang kedua ukurannya atau besarannya berapa, yang ketiga surat menyurat juga harus jelas. Contohnya ini motor atas nama si fulan, atas nama anak, tapi kan ini mah punya papa. Oh ini mah motor atas nama istri, tapi ini memang punya istri, contohnya kan begitu. Karena bisa jadi Bu ada aset yang atas nama orang mungkin aja kan, bisa aja kan. Aset mungkin atas nama orang. Nah 3 hal ini Bu insya Allah bisa kita lakukan. Makanya tadi PR buat ibu-ibu sederhana. Sekarang ibu nanti pulang dari sini, tapi disclaimer dulu ya, saya disclaimer dari sekarang. Lamun ibu karena ribut dengan suami tuh nyalahkan saya gitu kan. Bukan. Jadi ibu ngobrol lah ya. Ibu gak usah bingung.
Ibu pulang ngobrol aja dengan suami. Supaya suami nyaman ngobrolnya, ibu ajak makan dulu. Ibunya mau masak ke naon gitu ya. Ya, setelah itu ngobrol berdua ya. Ngobrol yang nggak mesti nanti malam Bu ya, bisa besok, bisa kapan. Tapi intinya harus diselesaikan. Ya kecuali nanti kalau ibu bisa ngitung sendiri. Tapi kan tadi bingung. Ini rumah punya siapa? Ya udahlah punya berdua aja. Punya berdua memang iya, punya berdua kan belum tentu. Ya ini mungkin yang harus dilakukan. Jadi kadang gini Bu, kalau kita punya anak laki-laki mungkin nggak terlalu masalah, karena nanti juga warisan akan jatuh ke anak. Tapi kalau kita tidak punya anak laki-laki, nanti ada hak yang lain. Itulah yang kemarin saya ngurus warisan sampai 2 tahun sekarang belum selesai. Kenapa? Karena ini masih mengklaim, ini katanya istrinya, ini punya saya. Tapi kata keluarga suaminya, enggak, ini punya keluarga suami, punya suami, artinya punya saudara saya. Sehingga ini nggak clear-clear Bu. Akhirnya warisannya ditunda-tunda pembagiannya. Tapi Bu, itu saja mungkin sekedar mukadimah dari saya. Saya buka sesi tanya jawab sengaja Bu ya, mungkin setengah jam ke depan. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu ya. Mangga ibu ada yang mau Ada yang bertanya? bertanya Bu, mangga. Silakan. Oh ini satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi setelah pembagian misalnya suami 70%, istri 30%, nanti misalnya Salah satu pasangannya. ya salah satu pasangan yang meninggal itu apa pembagiannya dari yang 70% kah atau ke anak-anaknya? Kebetulan anak saya laki-laki semua, jadi bisa dicontohkan gimana perhitungannya gitu Ustaz. Ya. Jadi gini Bu ya. Jadi bagaimana kasusnya kalau memang warisan itu bukan harta warisan. Jadi hartanya itu sudah jelas, ini punya suami, punya istri. Contoh gini, taruhlah hartanya 100 juta biar gampang Bu ya. Nah 100 juta ini contohnya apa? Ternyata suami istri itu sudah sepakat 60 suami 40 istri gitu ya, seperti ini. Nah kemudian contohnya suaminya meninggal. Suami yang meninggal, maka yang dibagikan adalah aset suami saja, aset istri ada. Itu kan kalau sudah dipisah begitu. Makanya tadi kalau suami meninggal, maka yang dibagikan itu adalah aset suami aja, aset istri nggak usah dibagikan. Kenapa aset istri jangan dibagikan? Karena yang meninggal adalah suami. Makanya bagaimana Bu urutannya? Kalau ada orang meninggal dunia, tentu dikuburkan lah, punya kadet. Bagi waris. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ya tentu pengurusan jenazah selesaikan dulu. Nah, setelah pengurusan jenazah, maka yang pertama apa Bu? Yang pertama adalah coba menghitung aset yang ada. Jadi ketika suami meninggal dunia itu dihitung asetnya di mana saja. Jadi aset itu dihitung. Ini mobil punya siapa? Motor, ini ada motor, ini ada tanah, ini ada tabungan, ini ada apa, itu diinventarisir semua asetnya. Nah kadang disinilah Bu, kalau suami istri belum menyepakati ini, kadang disinilah sumbernya. Sumbernya hanya apa? Dilama-lamakan itu apa? Jadi bingung, ini rumah punya siapa, ini mobil punya siapa. Nah disinilah jadi masalah. Nah tapi kalau ibu tadi sudah, oh ini 60% punya suami, 40% punya istri. Suami meninggal, ya udah berarti yang 60% ini yang dibagikan. Maka berarti apa? Kalau 100 juta berarti kan 60 juta. Maka dari 60 juta ini contohnya apa? Suami meninggal, ada istri. Istrinya satu atau berapa Bu? Satu ya. Istrinya satu ya. Nah pertanyaannya, orang tua masih ada nggak orang tua suami? Masih ada. Ayahnya ada? Ayah. Berarti di sini ibu kan begitu ya. Kemudian anak laki-laki 3. Gitu ya. Nah maka apa? Maka istri 1/8, istrinya 1. Kalau istrinya 2, ya 1/8 juga dibagi 2. Namun istrinya 4, ya 1/8 dibagi 4 gitu boleh? Ya. Nah berarti 1/8. Ayah berapa? Ayah 1/6, ibu 1/6. Ini sisa. Nah makanya Bu, kenapa harus dipisahkan dulu harta suami dengan harta istri? Karena kalau orang tuanya masih ada, ternyata ada jatah orang tuanya. Walaupun kita punya anak laki-laki. Ini contohnya gini. Jadi dari 60 taruh 60 juta berarti apa? Istri 1/8 kali 60. Ini 1/8 kali 60. Ini 1/8 kali 60. Nah sisanya buat yang 3 anak. Nah tadi yang pertama dilakukan apa? Asetnya dihitung dulu. Mana asetnya? Nah aset ini mumpung kita masih hidup, tolong diselesaikan. Ya.
Dan saya sebagai suami sering sampaikan ke bapak-bapak, saya bilang tolong jangan punten juga sudah menurut tong sumput salindung gitu ya. Setuju Bu? Jadi jangan aja disembunyikan. Ya saya mah dengan istri saya clear. Ini saya bilang saya punya tabungan. Ya udah tabungan itu bahkan saya mah tabungan saya istri saya bisa ngecek. Kenapa? Karena tabungan istri saya, tabungan saya itu adalah yang megang ATM-nya istri saya. Jadi saya tidak megang ATM. Kasihan Bu saya mau megang ATM. Saya mah cuma megang mobile banking aja. ATM bisa Bu dicek di ATM. Iya bisa. Mobile banking bisa ngambil juga. Bisa transfer ke lain. Mobile banking nggak bisa ngambil sekarang ya. Baik, tadi kembali Bu. Jadi asetnya. Jadi asetnya itu kita perhatikan aset. Nah, setelah aset terkumpul, contohnya gini, ada rumah. Nah ini rumah tuh punya siapa? Oh rumah ini punya istri sekian persen. Nah berarti dibagi-bagi begitu Bu. Ini mobil, ini apa? Nah setelah aset yang ada, kemudian apa? Selesaikan hutang. Nah kalau ada hutang kepada Allah dan hutang kepada sesama manusia itu diselesaikan. Hutang kepada Allah bisa ada zakat, hutang kepada manusia ya bisa ada hutang pihutang. Kemudian di sini ada wasiat. Nah setelah wasiat baru yang namanya waris. Tapi wasiat ini syaratnya 3. Satu, tidak boleh kepada ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian yang ketiga adalah bukan sesuatu yang diharamkan. Jadi 1/3 wasiat itu maksimal. 1/3 dari mana? Bukan dari total aset. Aset dikurangi hutang dulu, baru dihitung 1/3-nya. Itu Bu ya. Jadi tadi kalau sudah jelas seperti ini mah gampang, tinggal langsung dibagikan. Nah yang repot itu ketika apa? Ketika aset suami istri itu belum dipisahkan. Itu Bu barangkali yang pertanyaan. Cekap Bu. Mana ada yang lain? Ustaz, punten, menyambung pertanyaan yang ini, Boleh. simulasinya kalau anaknya perempuan semua misalnya Pak Ustaz. Oke. Kalau anaknya perempuan semua. Nah, kalau anaknya perempuan semua, ini perempuan semua anaknya. Nah, kalau ini perempuan semua, 3 ya, taruh ya. Artinya 2 lebih ya. Maka perempuan nanti dapat 2/3. Nah, nanti ayah ini 1/6 plus sisa kalau ada. Jadi ayah itu 1/6 plus sisa. Jadi 1/8 buat istrinya, 1/6 buat ayah, kasih 1/6 dulu. Ibu kasih 1/6, perempuan 3 orang, 2 atau 2, 3, 4 dan seterusnya, itu 2/3. Maka ya tinggal dikalikan saja. Berarti apa Bu? Di sini berapa Bu? 60 ya. Berarti apa? Ini 10, ini 10. Kalau 2/3 dari 60 juta berapa? 40 Bu ya? Udah lebih ya? Ya, oh ya. Ya, 10. Ya, perempuan 2/3, istri 1/8. Oh ini nanti namanya nanti aul Bu. Nanti aul itu adalah karena ini nanti kelebihan ya. Ini kan 1/8, ini kan akan kelebihan, nanti ada hitungannya. Tapi hitungannya kurang lebih seperti ini. Kalau yang ada paman? Apa Bu? Yang tadi kata Ustaz ada paman? Kalau paman nggak dapat karena ada ayah. Oh. Paman itu nggak dapat karena ada ayah. Kalau ayah nggak ada baru nanti. Ya. Jadi bukan paman mungkin Bu ya, pasnya mah adik atau kakak ya. Adik atau kakak dari almarhum. Ayah. Dia semuanya laki perempuan. Oh, ayah. Laki-laki dan perempuan sama. Nanti dapat semuanya. Kalau tidak ada ayah dan anaknya perempuan. Kalau ada ayah mah ya ayah duluan yang dapat seperti itu. Itu Bu barangkali wallahu a'lam. Ada yang lain Bu Pak? Itu tadi ada yang di belakang. Itu di belakang. Ada pertanyaan lain? Ya belakang dulu Bu. Itu tadi. Nah itu. Makasih. Mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau tanya, kalau seandainya istrinya yang duluan meninggal, berarti 40% nggak dapat ya? Apa bisa dialihkan ke orang tuanya? Enggak, kalau istrinya meninggal. Yang duluan. Nah kalau istri meninggal duluan berarti yang dibagikan yang 40% itu. Oh, yang duluan. Yang punya istri. Contohnya istrinya meninggal berarti suami dapat 1/4. Ya. Kemudian istri kan suami dapat 1/4. Kemudian anaknya kan kalau orang tuanya masih ada sama dapat 1/6, 1/6. Kemudian nanti kalau punya anak laki-laki itu punya anak perempuan. Itu seperti itu.
intinya yang 40% itu yang dibagikan. Ya, makanya kalau suami meninggal harta suami, kalau istri meninggal harta istri. Itu Bu, makanya disinilah pentingnya suami istri itu memisahkan. Dalam konteks memisahkan itu bukan maksud split, enggak, tapi clear, ini punya istri, ini punya suami, walaupun dalam kehidupan sama-sama dipakai. Saya dengan istri saya ada rumah. Nah rumah itu kan dipakai bersama, gak mungkin dia mau punya saya, kamu gak boleh masuk, enggak gitu. Ini punya saya, nggak disekati tuh, enggak, cuman rumah ini saya dengan istri disepakati sekian persen. Ya udah, rumah tetap dipakai. Nah kalau saya meninggal dunia berarti yang dibagikan seluruh aset saya. Kalau istri saya meninggal, ya seluruh aset istri saya aja yang dibagikan. Aset saya nggak usah dibagikan. Seperti itu. Terus Ustaz, satu lagi di masyarakat kita, bahkan di lingkungan saya sering mendapatkan sekali kasus, misalkan baik istri maupun suami dapat warisan dari orang tuanya. Mereka berpendapat, terus pada saat kebetulan meninggal, dan itu mereka beralibi bahwa tidak bisa, istri nggak dapat hak gitu. Istrinya karena masih hidup di sini, jadi istri nggak dapat hak, jadi itu hak mutlak milik anak-anaknya. Seperti itu bukan Ustaz? Ya, ya. Nah ini begini, ini memang banyak kasus di kita begitu. Jadi kalau contoh gini, istri saya punya warisan dari orang tuanya, kemudian istri saya itu meninggal dunia, maka saya sebagai suami tidak berhak mendapatkan harta itu, kan begitu ya? Atau kebalikannya, saya punya warisan dari orang tua saya, istri saya meninggal dunia, maka istri saya itu tidak berhak warisan dari orang tua saya. Yang berhak istri itu hanya warisan dari hasil jerih payah saya, kan begitu? Nah ini Bu, sebenarnya apa yang terjadi seperti ini itu adalah kejadian yang sesungguhnya itu kejadian yang sama. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini, yang namanya harta warisan itu adalah seluruh aset peninggalan almarhum, dari manapun sumbernya asal halal. Jadi kalau begini, saya punya warisan dari ibu saya punya warisan dari bapak saya juga sebelum nikah punya uang, kemudian pas nikah juga saya punya uang, kemudian saya meninggal dunia, maka itulah harta warisan saya, yang nanti buat siapa? Buat istri saya, buat anak-anak saya. Begitu Bu. Jadi nggak ada kalau warisan itu tidak dibagikan. Jadi di kita tuh ada pandangannya begitu. Itu adalah pandangan yang salah. Dan itu tentu harus kita perbaiki kaitan dengan pandangan tersebut. Itu tidak boleh kita mengikuti apa yang terjadi di masyarakat. Dan itu bukan di tempat ibu aja Bu, banyak yang berpendapat seperti itu. Tapi sebenarnya yang namanya warisan ya nggak bisa. Selama dia ada ikatan suami istri, dia dapat warisan. Ada kisahku di dalam fikih itu, ada kisahnya begini. Ada suami istri menikah. Nah, baru nikahnya beberapa hari, belum lama lah, belum seminggu katanya. Kemudian si suaminya itu meninggal dunia. Suami itu meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia itu, dan suaminya hartanya kaya banyak, harta kaya raya, orang hartanya banyak, maka si istri itu langsung dapat 1/4. Padahal kan belum ngapa-ngapain kan? Ya baru seminggu, kira-kira apa yang didapatkan dari pernikahan selama seminggu? Kan belum dapat apa-apa. Nah makanya dalam konteks seperti ini, ya, dalam konteks seperti ini, maka apa? Ya maka dalam kondisi seperti ini tetap istri dapat warisan, suami dapat warisan dari aset manapun. Jadi saya ulangi, yang namanya harta warisan itu adalah seluruh aset yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, almarhum atau almarhumah, dari manapun sumbernya asal halal. Mau dari warisan, mau dari hibah, dari hadiah, dari hasil usaha apapun, itulah yang disebut dengan harta warisan. Itu barangkali kalau masuk. Sebagai Ustaz, terkadang kita bertanya pada orang yang kita anggap mampu untuk masalah hitung-hitungan ini gitu Ustaz ya. Tapi kadang-kadang saya jujur baru dengar sekarang gitu, karena saya tidak mendapatkan jawaban seperti ini sebelumnya. Nah itu sebenarnya buat kita pribadi, kalau misalkan hitung-hitungan kita kan belum paham benar ya. Sebaiknya apa memang mencari seorang yang betul-betul ahlinya gitu di bidang ini Ustaz, apa gimana ya? Ya betul Bu, memang kalau kita tidak tahu cari fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu ya cari yang tahu. Sebenarnya gini Bu, kalau ibu mau bagi waris, sebenarnya aplikasinya sudah ada. Ibu kalau mau aplikasinya saya kirimin nanti ya. Nanti ke panitia saya kirimkan aplikasi. Ibu online Bu. Tadi yang pertanyaan Ibu ya barusan ya. Contohnya ada seorang
suami meninggal dunia, ada istri, ada anak, ada ibu, ada bapak, kan begitu ya. Hartanya berapa tadi? Taruhlah hartanya 60 juta ya. Maka tinggal dimasukkan aja Bu asetnya tersebut. Maka nanti sebentar, saya back lagi. Ini asetnya belum dimasukin. Saya masukin asetnya ya. Nah, asetnya 60 juta Bu ya. Yes. Baik, sebentar Bu. Oke, nah tadi Bu kalau kita hitung dari warisan yang barusan disampaikan itu, maka langsung ketahuan nanti suami dapat ayah 1/6, ibu 1/6, anak perempuan 2/3, ini 1/8, nanti tinggal 2/8 kali sekian, nanti itu sudah langsung keluar hitungannya. Ini adalah sangat memudahkan sebenarnya buat kita semuanya kaitan dengan hitungan ini. Nah makanya tadi Bu ini langsung saya hitung ya. Nih, seorang bapak 1/6, ibu 1/6, anak perempuan karena 2 atau lebih 2/3, istri 1/8. Maka hitungannya adalah bapak nanti karena ini kelebihan, nanti dibaginya jadi bapak nanti jadi dapat 8 juta, ya. Kan jadi bapak dapat 8 juta, ibu 8 juta, kemudian anak perempuan nanti 17 juta satu orangnya, kalau 2 berarti 35 juta. Nah nanti istri dapat 6 juta. Jadi itu hitungannya seperti itu. Jadi langsung ada hitungannya. Nah tapi tadi Bu yang pertama sekali lagi adalah kalau saya lihat tadi pertanyaan Ibu itu yang terakhir itu bermulanya apa? Kita harus clear mana aset suami, mana aset istri. Itu aja sih yang perlu disampaikan ya. Wallahu a'lam. Maka Bu ada pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya mau kan ada pasangan suami istri ya yang belum dikaruniai anak, misalkan bahkan sampai meninggal gitu ya. Nah itu bagaimana cara membagi warisnya? Katanya hanya yang dapat itu dari pihak suami gitu ya. Kalau misalkan suaminya meninggal, yang dapat dari pihak suami, keluarga suami aja gitu. Terus nanti kalau istrinya meninggal itu gimana gitu ya? Jadi gini Bu, betul tadi. Nah, jadi tadi nyambung pertanyaan Ibu sebelumnya. Jadi gimana? Ya memang betul Bu harus tanyanya ke ahlinya gitu ya. Jadi memang kadang banyak orang yang disebut ahli, merasa ahli padahal bukan ahli di bidang waris. Ya memang sih idealnya seperti di Malaysia itu ada lembaga khusus, lembaga penanganan waris. Bahkan di Malaysia itu di Malaysia itu sampai ada lembaga itu saking dipercayainya oleh masyarakat. Jadi orang itu kalau punya aset itu sampai si lembaga itu tahu si bapak ini tuh punya aset berapa. Jadi nanti ketika meninggal itu langsung dibagikan itu lebih mudah. Jadi memang idealnya seperti itu. Saya sebenarnya dengan teman-teman juga sedang berusaha untuk membuat lembaga waris ini Bu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya dan lain sebagainya nanti melalui lembaga itu Bu ya. Nanti kita ada sertifikasi untuk auditornya dan seterusnya gitu, sehingga nanti dia memahami. Nah untuk hitung-hitungannya sebenarnya kalau Ibu ingin hitung-hitungan, Ibu kalau hitung-hitungan nanti saya kirimin aplikasinya ya. Dan aplikasinya online Bu. Ibu tinggal masukin aja. Jadi nanti contohnya siapa yang meninggal dunia, Ibu tinggal masukin asetnya, nanti langsung keluar, ini dapat, ini enggak. Contoh Ibu masukin aja, ada saudara, ada paman, ada cucu, ada cici, semua masukin. Nanti oh ini dapat, ini enggak, nanti ada keterangannya di situ. Itu ada keterangannya seperti itu. Ya contohnya tadi kan ada nanya, kok kenapa paman enggak dapat ya? Saya masukin paman ya di sini. Atau saya masukin saudara ya, sebentar. Kalau ada saya lupa tadi di kalau pakai laptop nanti bisa ditampilkan sebenarnya. Nanti kapan kalau ada kesempatan lagi saya akan bawa laptopnya ya. Nah contoh gini, saudara kandung laki-laki tidak dapat, kenapa? Terhalang oleh bapak. Di sini ada keterangannya langsung. Nah cuman tadi kalau pertanyaan Ibu tadi yang saya lihat adalah justru masalahnya bukan dibagi warisnya, tapi masalahnya adalah di asetnya yang mana punya almarhum. Itu Bu ya, itu ya tadi kan. Jadi ada pandangan katanya kalau warisan dari orang tua mah eta mah teu dibagikan waris, eta mah jak anak-anak we ngumpul. Jadi salaki mah teu meunang kalau itu punya istri, atau kalau suami berarti istri mah enggak dapat. Ya enggak, namanya warisan mah semua harus dibagikan. Pertanyaan Ibu ini pernah kejadian beberapa kali. Bagaimana kalau suami istri menikah tapi nggak punya keturunan sampai salah satunya meninggal dunia? Maka nanti dilihat ahli waris yang ada siapa ketika itu. Pertama yang jelas kalau suami meninggal istri dapat.
Kalau istri meninggal, suami dapat. Istri dapat seperempat karena tidak punya anak, suami dapat setengah kalau istrinya meninggal tidak punya anak. Kan masih ada sisa tuh. Kalau suami meninggal, istri seperempat. Sisanya apa? Sisanya ayahnya ada nggak? Ibunya ada nggak? Kalau ayahnya ada, ibunya ada, maka apa? Ibu dapat 1/3, ayah dapat sisa. Misal ibunya aja ada, ibu 1/3, masih ada sisa. Nah, saudaranya ada nggak? Saudaranya nggak ada, tanya lagi, pamannya ada nggak? Pamannya nggak ada. Anak saudara ada nggak? Keponakan berarti. Anak keponakan nggak ada, cucu keponakan, cicit keponakan, terus ke bawah. Bapaknya nggak ada, tanya akina ayah tuh, bisi bapak udah meninggal, akina mah ayah kene. Nggak apa-apa, berarti akina. Itu kan jadi seperti itu. Siapa yang akan dapat ahli waris? Betul. Yang akan dapat ahli waris adalah kan yang menyebabkan warisan dua. Satu ikatan pernikahan, yang kedua karena hubungan darah atau kekerabatan. Nah, kekerabatan itu tidak hanya anak saudara, paman, anak paman, dan seterusnya. Bapak, kakek, uyut, udeng-udeng, kakek cibur, dan seterusnya. Yang awareng, ya. Ibu, nenek, ibunya apa? Terus ibu, nenek, uyut, ibu na uyut, nenek na uyut, uyut na uyut, dan seterusnya. Nah, jadi tadi Bu ya, makanya siapa ahli waris yang ada? Nah, ini kalau seperti ini akan lebih pelik lagi Bu. Kalau nggak punya anak kan kebayang coba. Kalau nggak punya anak, ini rumah punya siapa? Punya suami semua. Aduh, saya dapat 1/4, 3/4 buat saudara-saudara suami. Siap nggak sih? Macam. Kebayang kan? Ibu cuma dapat 1/4, 3/4-nya buat siapa? Tumais tumulung. Kan seperti itu. Tapi Bu ini, kenapa kok saudara lebih dapatnya lebih besar dari suami? Karena nanti ketika suami ada apa-apa ya saudara yang akan bertanggung jawab. Sama kalau suami meninggal, kalau istri meninggal sama. Contoh punten ya, suami istri, suaminya tuh meninggal dunia. Maka ketika suami meninggal dunia, siapa yang menafkahi istri itu? Ya saudara-saudaranya. Harusnya Nonton ini mama aku Bu. Jadi ada hak dan kewajiban. Tapi urusan warisan itu bukan masalah. Ada si eta mah pengurus jadi moal menang waris enggak. Ada ibu-ibu kemarin nanya, "Ustaz, cenah kumaha? Kami abdi teh kada putra dua." Nu hiji mah datang ngurus abdi cenah mah dipasihan warisan. Ya enggak bisa sih bilang warisan itu adalah bukan karena jasa, bukan karena apa-apa. Ya. Buat saudara aja. Dapat. Nanti dibagi, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Makanya tadi Bu, inilah pentingnya dipisahkan dari masih hidup itu ini. Apalagi punten ya, kalau istri nggak bekerja sama sekali, maksud punten, bukan ibu tidak bekerja ya, maksudnya tidak bekerja itu tidak bekerja menghasilkan uang. Kalau ibu langsung ngamuk-ngamuk kalau kerja ya. Ya kerja, maksudnya tidak bekerja menghasilkan uang, kan apa? Kalau sudah ada pembagian sedekah jadi enak, ya. Ya walaupun saya sering sampaikan ke bapak-bapak, betul kalau istri kita tidak menghasilkan uang, tapi coba masak itu berapa kalau beli ke warteg, ya. Nyuci itu berapa kalau harus laundry, ya. Antar jemput anak. Terus kalau ibu curhat silakan. Ya mangga, ya itu. Walaupun memang sebenarnya gini Bu. Saya sering sampaikan, saya bilang bapak-bapak, kewajiban mencuci itu kewajiban suami, masak itu kewajiban suami. Jadi kalau suami nggak bisa nyuci ya siapin laundry ya. Iya betul. Tapi kewajiban istri itu taat sama suami. Ya manggalah diobrolkan itu Bu ya, urusan itu ya. Tapi tadi Bu ya, jadi ini tolong ya PR buat ibu-ibu nanti. Ini mah mangga saya kembalikan ke ibu-ibu. Cuman dari sekarang tuh kita sebagai suami istri itu sudah clear. Ini aset saya, ini aset suami saya. Sehingga suatu saat kita nggak tahu ada kejadian apa, kita bisa membaginya. Kemarin ya, ini kamu cerita bulan kemarin, saya tuh ada kajian rutin di Pasanggerahan, di komplek Pasanggerahan Indah di Ujung Berung ya itu ya. Apa sih yang Cilengkrang itu Bu? Kalau di daerah Cilengkrang ke atas sebelum yang Cilengkrang itu. Nah bulan kemarin saya ngisi pengajian. Ketika ngisi pengajian itu si ibu itu yang jadi MC bukan jadi MC. Dia suka kontak saya. Nah Jumat kemarin saya ngisi
Ustaz kemohon doanya katanya untuk almarhum jamaah kita. Siapa sih bilang? Itu katanya Ustaz Ibu Hajah. Loh, kamu meninggal kapan sih bilang? Bulan kemarin. Ustaz nggak tahu. Saya bilang saya nggak tahu Bu. Emang nggak tahu, saya nggak ada informasi, mungkin lupa kali ya. Ternyata Bu meninggal dunia itu berangkat sama suaminya terapi. Mungkin Ibu bulan kemarin ada yang dengar nggak yang motor di Bundaran Cibiru ada yang jatuh. Nah itu tuh jemaah saya suka ngaji. Nah, itu beliau kan suami istri naik motor kesenggol sama motor di belakangnya. Si suaminya ke kiri jatuh, si istrinya ke kanan. Nah ketabrak sama mobil box dan meninggal dunia. Nah itu kan kita nggak tahu Bu kapan kita akan meninggal dunia. Ya beliau biasanya suka kontak saya kalau mau pengajian Ustaz, jangan lupa ya. Kan saya rutin pengajiannya 2 bulan sekali. 1 bulan sekali udah. Ngajinya dari sebelum Covid kali Bu ya. Dari sebelum Covid jadi sebulan sekali ngisi di situ. Nah, meninggal dunia kita nggak ada yang tahu. Makanya ini Bu coba diobrolkan. Nah, kapan ngobrolnya? Mangga Ibu kapan salsena sama suami. Ya. Tapi sensitif memang Ibu ngobrolin ini ya. Usaha usahanya awas dong ngaji dulu. Di sini punten saya mau nanya, ibu-ibu sudah ada yang selesai dengan suaminya masalah asetnya, udah ada yang diobrolin? Atau enggak nanti sengaja bapak-bapaknya diundang suruh hadir nanti saya ngobrolin ya? Atau ngajak ngaliwat di mana sama bapak-bapaknya biar nanti tolong bapak-bapak ngobrol sama istrinya. Nah gini Bu punten ya, saya kalau ketemu bapak-bapak istrinya gak ngaji, itu istrinya juga pasti ngambek. Pas ngomong teh, cuk istrinya teh, Mam atau apa bagai beb gitunya kita mintu ini. Paling kalau si istri bilangnya gimana? Oh bapak dikawin ini kan mesti jawab gitu ibu. Iya. Nah gitu kan? Kan seperti itu. Ya mangga lah Bu diobrolkan ya. Karena kemarin saya ngasih masukan ke salah satu keluarga, ditunda dan akhirnya suaminya keburu meninggal. Dan asetnya cukup banyak ya. Alhamdulillahnya keluarganya nggak ada masalah Bu ya. Jadi si istrinya tahu betul asetnya yang mana, walaupun ada beberapa yang ragu-ragu. Saya bilang kalau ragu-ragu udah masukkan aja ke aset suami. Karena kebetulan anaknya perempuan semua. Nanti kan ada hak saudara-saudara dari suaminya tersebut seperti hitungan seperti itu. Barangkali Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Mangga Bu. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kasus di bapak saya itu masih ada. Cuman dulu bapak itu meninggalkan rumah sama halaman, maksudnya nggak ada aset selain itu. Jadi rumah, halaman, kebun di sekitar rumah itu. Kebetulan rumahnya di desa ya, jadi ada kebunan. Cuman dulu bapak ke saya dan mungkin beberapa anaknya juga ya. Jadi bahwa suami itu kan harus mencukupi istilahnya itu sandang, pangan dan papan. Jadi jadi rumah itu ya rumah ibu saya gitu, rumah bapak saya, rumah ibu saya. Nanti kalau misalnya bapak meninggal ya itu rumah ibu saya karena bapak menyiapkan papan untuk ibu saya. Dan seperti itu apakah ada harus bagi waris juga gitu kan, karena itu mungkin secara pengetahuan agama bapak saya ya mungkin tahunya dari baca-baca itu, misalnya nggak ada kajian khusus dan mungkin awam juga ya. Jadi terus dulu itu pembelian rumah itu kan sebagian mungkin dari ibu saya juga. Jadi ibu saya mungkin ada warisan dari orang tuanya, kan ada sawah, dari bapak saya juga itu kan petani juga. Dan aset ibu saya itu juga banyak terjual untuk pendidikan, terus untuk melunasi pembelian rumah juga gitu kan. Jadi kan jauh ibu saya, jadi istilahnya kayak didekatkan gitu Ustaz. Jadi di sana dijual untuk beli di sini. Nah itu jadinya gimana itu? Sampai sekarang itu masih bingung ya. Orang tuanya masih ada dua-duanya bisa? Enggak, orang tua dua-duanya masih ada? Nggak ada. Bapak udah nggak ada? Bapak udah nggak ada. Itu masih ada, itu makanya yuk. Ya. Nah, ya jadi gini Bu, di kita itu suka ada prinsip begini. Kalau bapak meninggal berarti aset punya ibu semua, itu salah. Atau kalau ibu meninggal aset punya bapak semua, itu salah. Aset seperti bilang seperti. Jadi gini,
Saya sebagai suami, kewajiban saya menafkahi istri selama saya masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya tidak ada kewajiban lagi. Ya kalau saya tidak mampu membelikan rumah, saya tidak usah memaksakan membelikan rumah. Ya kan begitu ya. Jadi tidak ada, bukan berarti saya tidak boleh membelikan rumah kepada istri, enggak. Nah, tapi saya nyambung dengan pertanyaan ibu. Inilah tadi yang saya sampaikan, Bu. Di masyarakat kita tuh tadi, kalau suami istri ngobrolin aset jadi semacam apa gitu ya, kayak aib gitu. Nah makanya sekarang bola ada di istri, ada di ibu, maksudnya di orang tua ya. Karena bapak sudah meninggal, berarti kan ada di ibu ya. Nah ibu sekarang yang tahu aset punya bapak yang mana, aset punya ibu yang mana. Ini jadi yang kayak yang aset dari ibu itu kan yang terjual. Ya pokoknya gini Bu, ibu juga nggak bakalan tahu. Sekarang tanyakan ke ibu gitu aja PR-nya. Ibu nggak usah ngarang-ngarang. Kan gini. Itu udah didiskusikan Ustaz. Jadi Iya. Nah sekarang bola. Saya tanyakan ini dulu, ini aja apa namanya? Dulu Bapak pernah bilang bahwa suami itu harus ngasih, maksudnya ini ngasih tahu ke anak-anaknya juga kan, mungkin anaknya ada yang laki-laki juga. Harus ngasih itu sandang makan, sandang sama papan. Ya, nah, terus? itu kalau misalnya apa namanya rumah itu kan berarti rumah ibu saya juga gitu kan. Kewajiban bapak saya ngasih rumah gitu. Ya kalau sudah dikasihkan selesai. Cuman tadi ada ungkapan Cuman kalau nggak ada yang kami. ya nggak ada apa-apa. Cuman tadi ada ungkapan begini, kalau bapak meninggal duluan buat ibu, kalau ibu meninggal duluan buat bapak, jadi nggak jelas. Enggak. Oke, kalau sudah dikasihkan clear selesai. Jadi milik istri gitu. Ya iya. Kata suami begini. Contohnya gini, suami punya rumah satu-satunya. Kemudian ini rumah punya kamu, ya udah berarti suami berarti numpang di situ. Kalau bercerai ya wajahnya kudu meninggalkan rumah itu. Kan begitu, resikonya kan begitu. Jadi tadi Bu, kalau suami sudah ngasih nggak apa-apa walaupun tidak tertulis. Ya, cuman kan nanti pelajaran buat kita di kemudian. Kan tadi Mas karena orang tua kita. Jadi gini Bu, kalau kejadian orang tua kita salah jangan menyalahkan. Justru yang jadi PR itu buat kita sekarang. Nah, ketika tadi ibu punya tanah di sini, dibelikan pindah ke sini, ya maka sekarang bolanya ada di ibu. Sekarang tanya ke ibu aset punya ibu yang mana? Yang punya bapak yang mana? Yang dibagikan adalah aset punya bapak. Rumah tadi udah dikasihkan, ya udah itu berarti punya ibu, udah selesai, nggak usah dibagikan. Dan anak-anak juga nggak usah nuntut, kan itu memang punya ibu dan ibunya masih ada. Yang dibagikan tadi, makanya Bu saya sampaikan tadi di awal, suami istri terus dibagi. Maksud bagi itu apa? Suami istri terus ngobrol, mana harta suami, mana harta istri. Itu yang harus dikelirkan. Nah, makanya saya sampaikan tadi di awal, pelajarannya buat kita adalah setelah kita ngobrol seperti itu, suami istri, maka setelah itu sampaikan ke anak-anak, nah ini rumah punya ibu. Gitu. Walaupun bapak yang bangun, tapi ini bapak sebagai suami punya kewajiban, Cikurang Sunnah Punten Ngahimahan, nah ini rumah buat ibu. Kan berarti clear. Nah, terus dampaknya apa? Ya sekarang bapak meninggal dunia duluan kan? Coba kalau ibu meninggal duluan, kira-kira eta bapak bakal mengklaim itu atau enggak? Nah inilah kelemahannya di kita. Nah ini kan kalau sudah dikasihkan ke istri, berarti kalau istri meninggal dunia, berarti apa? Itu punya siapa? Punya istri, berarti apa? Harus dibagi waris. Kalau ada anak laki-laki, kemarin ada suami bilang begitu. Jadi dia bilang gini, Ustaz, saya punya anak perempuan semua. Saya kasihan sama istri saya akan kasihkan rumah saya ke istri saya. Oke Pak, saya bilang bagus. Tapi sebelum Bapak ikrar, saya bilang saya mau nanya dulu, memang yang akan meninggal dunia duluan Bapak atau istri? Nah, itu nanya begitu, saya bilang kalau istri Bapak meninggal dunia duluan, berarti Bapak dapat seperempat, kemudian anak-anak yang perempuan satu dapat setengah, sisanya buat saudara-saudara suami. Buat saudara-saudara istri bapak mau nggak ngasih? Nah, cenah eta memikir lah saya dia kan begitu. Nah itu Bu, jadi ada konsekuensinya. Jadi kalau sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapak almarhum itu bagus. Artinya apa? Ya tadi Cikurang Sunnah mah yang namanya suami mah kudu ngahimahan istri. Nah cuman ketika rumah itu dikasihkan 100% ke ibu, kalau ibu meninggal dunia duluan itu harus dibagi waris. Kenapa? Karena itu rumah punya ibu. Maksudnya apa Bu? Kan tadi Ustaz bilang kalau ini milik istri karena ada tadi wasiat tadi istri dapat semuanya buat istri. Bukan wasiat, saya katakan. Kalau wasiat jadi salah, nggak boleh wasiat. Kalau wasiat ke istri itu nggak boleh. Ya, misalnya suami mengimahan istri, ya udah buat istri aja misalkan saya belum ada. Iya. Kalau saya istrinya kan sudah meninggal duluan. Iya. Apakah terjadi berlaku? Bagaimana semua haknya disuamikan nggak ada? Ya suami nggak dapat apa-apa, cuma dapat hak waris aja seperempat.
Gitu. Iya, dari rumah itu gitu. Jadi makanya tadi konsekuensinya gini, hibah itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau saya menghibahkan sesuatu, ya udah selesai, itu bukan milik saya. Resikonya apa? Kalau si ibu itu ngejual, kira-kira suami izinan mau? Nah, itu kan jadi salah lagi. Nah, makanya di kita tuh tadi jadi gini. Apa yang dilakukan oleh ibu bapak sudah betul. Jadi memberikan rumah ke ibu. Jadi itu mah gak usah dibagi waris, selesai. Nah, sekarang bolanya ada di ibu. Kira-kira ada nggak aset bapak yang tertinggal yang belum dibagi waris? Itu aja pikirannya. Ada nggak aset bapak yang belum dibagi waris? Gitu Bu, ya. Ada lagi Bu pertanyaannya Bu enggak? Ya. Ya, gimana Bu? Cukup Bu? Cekap? Sebentar. Iya, sebenarnya itu rumah tuh nggak dikasihkan gitu, enggak ya, cuman. Nah ini ibu udah dikasihkan atau apa? Tadi kata ibu dikasihkan. Enggak, maksud apa ya, itu tuh bapak itu cerita ke anak-anaknya gitu kan. Kalau misalnya suami itu harus ngasih sangkar pangan papa, istilahnya seperti itu. Nah, udahlah itu udah clear. Sekarang masalah di rumahnya apa? Cuman apakah ini udah termasuk ngasihkan atau bukan? Ya saya nggak tahu, udah itu bertanyanya ke bapak. Ya makanya sekarang bolanya ada di istri. Ya. Karena menurut saya Bu ya, daripada ribut, daripada bingung, mendingan itu jadikan warisan. Karena kan nggak jelas bapak ngasih atau enggak, betul nggak? Mendingan jadikan warisan aja, dibagikan, ibu juga tetap dapat Kalau kebagian. misalnya ya anak-anaknya ikhlas semua itu buat ibu, boleh nggak? Dibagi waris dulu tetap. Nggak boleh mengikhlaskan langsung kasih, bagi waris dulu, sisanya baru dikasihkan ke ibu. Nah, terus ada dua juga, nah itu kasusnya bapak cerita seperti itu. Kemudian Tapi punten Bu, kalau anak-anak dikasihkan ke ibu terus sama ibu dijual, kira-kira anak setuju nggak? Terus si uang itu dikasihkan ke salah satu anak. tahu saya. Nah kan, Biasanya setiap anak- panjang Bu pembahasannya, makanya saya bilang. Anaknya banyak juga. Ya makanya tadi, contohnya dari 10 anak 9 setuju, 1 enggak. Yang enggak itu kira-kira bakal dimusuhan maupun saudara-saudaranya. Jangan, udah makanya bagi waris saya Islam tuh sudah ngatur, kalau ada orang meninggal bagi waris udah selesai. Gitu Bu ya, seperti itu. Maka Bu. Mungkin nanti bisa jadi Pak. Ya nanti Bu gini aja Bu, Ibu nanti telepon saya aja ya. Nanti nomor telepon saya ada. Dan menurut saya gini Bu, saran saya jangan Ibu yang cerita. Ibu kumpulkan seluruh saudara Ibu pakai Zoom, nanti saya hadir di Zoom. Gitu aja ya. Itu akan lebih gampang. Karena gini, kalau Ibu cerita baru versi Ibu, sedangkan Ibu punya saudara 10 kan punya 9 versi. Biar semuanya cerita. Kan orang tua Ibu juga masih ada kan? Masih sehat, maksudnya masih kalau diajak ngobrol masih tahu. Nanti kita obrolkan, insya Allah akan selesai. Ya. Mangga Ibu nanti mungkin bisa jabrian dengan Pak Ustaz. Iya, mangga ada tadi lagi yang satu lagi. Ada mangga pertanyaan lagi? Di belakang tadi, mangga Bu. Ya, bismillah. Ustaz, ini tadi mungkin hibah ya. Ini hukumnya apa? Jadi mertua saya tuh punya tanah, anaknya tuh cuma 2 ya. Tapi kalau di Kebumen itu kebiasaannya sudah memberikan jatah tanah gitu. Ini tanah buat suami saya, yang ini buat adiknya gitu. Nah itu secara hukumnya seperti apa? Padahal kan seharusnya sudah kalaupun nanti meninggal kan maksudnya jadi waris ya harusnya. Nah itu hukumnya seperti apa? Ya, baik Bu ya. Ya, yang pertama tadi Bu ya kaitan dengan apa namanya Bu tadi hibah ya. Hibah itu boleh, hukumnya sunnah. Jadi hibah itu adalah hukumnya sunnah ya. Jadi hibah ini adalah hukumnya sunnah. Nah karena hibah ini hukumnya sunnah, ya mangga. Tapi hibah itu nanti ada konsekuensinya Bu. Konsekuensinya apa? Kalau sudah hibah tidak bisa ditarik kembali. Terus kalau sudah hibah ya jangan ada syarat apapun, mau dijual mau diapa ya terserah. Dan hibah itu yang memberikan orang yang orangnya masih hidup dan dikasihkan. Jadi kalaupun ada hibah ya boleh-boleh aja silakan. Tapi bagusnya kalau hibah, menurut saya kalau hibahnya besar, karena kita tinggal di negara hukum, memang bagusnya di apa namanya? Hitam di atas putih. Ya ada hitam di atas putihnya, seperti itu. Jadi bagusnya ada hitam di atas putih, seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau seperti itu. Jadi hitam di atas putih. Jadi itu akan lebih baik. Jadi hukum hibah apa? Sunnah. Hukum wasiat sunnah. Kalau hibah boleh kepada ahli waris, boleh kepada non ahli waris. Tapi kalau wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Makanya tadi ada ibu bilang ini mau wasiat nggak boleh kepada istri. Wasiat itu adalah hanya kepada non
ahli waris. Nah kalau hibah mah silakan bebas ya, seperti itu. Itu barangkali Bu ya. Ada lagi Bu atau cekap Bu? Sudah jam 10 lebih. Kalau saya sih mangga. Habis mungkin Pak Ustadz waktunya. Karena ibu-ibu ada aktivitas lain ya. Kalau saya sih mangga. Ada tasin ya, cekap Bu ya barangkali. Tapi Bu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi seperti ibu atau yang lain mungkin ya, masalahnya mungkin ada yang bersifat pribadi dan memang tidak mungkin ditanyakan di pengajian. Nanti nomor saya nanti bisa minta ke panitia. Ya silakan nanti biar nanti mungkin kalau nggak usah telepon Bu ya, di WA saja ke saya. Nanti kalau sudah WA ke saya, insya Allah nanti kalau WA nanti akan saya nanti akan ya nanti saya baca. Mungkin kalau nanti saya minta telepon nanti ibu telepon aja ya. Kadang-kadang kalau bang waris, kadang saya lebih baik telepon aja. Tapi ibu jangan telepon dulu nanti, kecuali mungkin kalau sayanya Tapi jangan ibu assalamualaikum kita unggul. Saya mau jawab. Maksudnya saya jawab waalaikumsalam tapi tidak dibalas pakai tulisan. Ya, ibu langsung aja to the point. Assalamualaikum, Ustaz mau nanya, pertanyaannya langsung. Nggak usah pada naros. Kadang naros teh, Ustaz pada naros naon gaduh atas atau pada naros kan naros. Pak Ustadz, punten ini ada satu lagi doorpress, mungkin bisa pertanyaan untuk Ustadz. Oh iya Bu, ada yang ini ada doorpress satu. Ada yang mau saya tanya? Ada yang mau jawab? Yang mau jawab? Ini ada doorpress ya Bu. Cung yang mau jawab ada? Ada yang ngacung nggak? Enggak, ngacung siapa yang mau jawab? Kan doorpress bebas ya? Ya ngacung aja dulu, ada yang ngacung nggak? Nah, Ibu, sebentar. Padahal saya ada yang mau ngacung. Nah ini Bu, ini Ibu namanya siapa? Anaknya siapa di sini? Wati, anaknya Mika. Itu pertanyaan saya kan udah dijawab. Kan saya tanya tadi siapa yang mau jawab pertanyaan saya. Ibu namanya siapa? Pertanyaan bukan? Iya. Udah tunggu tekan. Karena mau SMA ke ibu mau ngaji. Apa pada susah tadinya? Ya, nanti ibu nggak apa-apa, nah itu mah door press ya, door tuh pintu, press tuh harga pintu. Ya, tapi ibu ya nggak apa-apa deh, itu mah door pressnya nggak usah pertanyaan yang susah-susah ya. Dan tadi juga nanya jadi dapat door press. Ya, tapi ibu ya untuk tadi misi ibu ada yang mau ada masalah waris. Nah, tadi saya sudah kirimkan aplikasinya ke panitia. Jadi nanti ibu tinggal download aja ya. Nggak usah download Bu. Jadi itu bisa online. Jadi ibu nanti tinggal langsung bisa masukin aja ya. Tapi itu saja disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya hadanallahu wa ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallah wa tawqarib bidinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustaz untuk ilmunya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Sebelum berakhir mungkin bisa dipimpin doa bersama dulu Pak Ustaz. Baik Bu ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang pertama Bu ya, kita berdoa untuk kebaikan kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Kemudian kita doakan juga mungkin keluarga kita yang sudah mendahului kita, orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan semoga Allah melapangkan kuburnya. Dan jika ada saudara kita, keluarga kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesabaran. Dan jangan lupa kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keberkahan negeri ini ya. Mudah-mudahan di tanggal 14 Februari nanti ada pemilu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafu fika wa la yarhamna. Allahumma walli 'alaina khiyarana
ولا تولي علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف بك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini telah berakhir, Ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup kajian ini dengan mengucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis.